Dari keempat bentuk kalimat tersebut dapat kita pastikan bahwa pernyataan tersebut merupakan jenis induksi matematika terbagi. Sekarang diberikan contoh soal 7 pangkat n dikurang 2n, 2 pangkat n, terbagi habis oleh 5 untuk setiap bilangan pasti n. Nah, untuk membuktikan bahwa 7 pangkat n dikurang 2n ini adalah bilangan yang habis dibagi oleh 5, maka yang pertama kita harus lakukan itu adalah membuktikan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Langkah pertamanya adalah membuktikan bahwa n sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, di sini kan 7 pangkat n dikurang 2 pangkat n itu sama dengan 5 atau habis dibagi 5. Sekarang kita masukkan nilai 1 pada kalimat ini. 7 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1 sama dengan 5. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Karena 7 dikurang 2 itu 5, maka pernyataan n sama dengan 1 adalah benar, bernilai benar. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan membuktikan bahwa n sama dengan k adalah benar, dengan k merupakan barang bilangan. 7 pangkat n dikurang 2 pangkat n sama dengan 5. Kita tulis 7 pangkat k dikurang 2 pangkat k sama dengan 5. Untuk k itu merupakan sembarang bilangan bernilai benar. Nah, setelah kita membuktikan bahwa nilai n sama dengan k itu bernilai benar, sekarang langkah yang ketiga adalah kita mengasumsikan n sama dengan k plus 1. Jadi 7 pangkat n dikurang 2 pangkat n sama dengan 5. Kita asumsikan menggunakan n k plus 1. Nah, sekarang kita akan mengasumsikan bahwa n dengan k plus 1. Setelah tadi kita dapat di 7 pangkat n dikurang 2 pangkat n sama dengan 5. Maka sekarang n nya itu kita ubah menjadi 7 pangkat k plus 1 dikurang 2 k plus 1 sama dengan, karena di sini 7 pangkat k plus 1 itu bisa kita ubah menjadi 7 pangkat k dikali 7 pangkat 1 dikurang 2 pangkat k dikali 2 pangkat 1. Karena ini kita pecah menggunakan sifat kepangkatan. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah 7 pangkat n dikurang 2n itu habis dibagi 5, maka 7k dikali 7 pangkat 1 dikurang 2k dikali 2 pangkat 1 kita kurangkan dengan bilangan ini agar kita bisa buktikan apakah pernyataan tersebut bernilai benar. Maka di sini kita kurang 2k dikali 2 pangkat 1 ditambah 7k 7 pangkat k dikali 7 pangkat 1. Jika kita sudah dapat seperti ini, kita kelompokkan yang mana bilangan yang memiliki pangkat dan nilai yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan, yaitu menjadi 7 pangkat k 7 dikali 7 pangkat k dikurang 2k
6 dikurang 2 adalah sama dengan 4. Maka untuk ini, karena 6 dikurang 2 sama dengan 4 adalah benar, maka untuk N sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, untuk langkah yang kedua, itu kita misalkan N sama dengan K. Maka bisa kita tulis 6 pangkat N dikurang 2 pangkat N sama dengan 4. 6 pangkat K, karena N sama dengan K, nilai N ini kita masukkan K. 2 pangkat K sama dengan 4 P. Untuk P itu adalah sembarang bilangan. Karena N sama dengan K bernilai benar, maka kita bisa langsung masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mengasumsikan bahwa N sama dengan K plus 1. Nah, di sini langsung saja kita masukkan 6N dikurang 2N sama dengan 4. Nilai N ini kita ganti jadi K plus 1. 6 K plus 1 dikurang 2 K plus 1. Kita pecah menjadi 6 pangkat K dikali 6 pangkat 1 dikurang 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 menggunakan sifat perpangkatan. Nah, selanjutnya 6 pangkat K, untuk membuktikan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka dapat kita kurangkan bilangan ini dengan bilangan ini juga. 2K dikali 2 pangkat 1 ditambah 6 pangkat K dikali 6 pangkat 1. Kemudian kita kelompokkan menjadi 6 kita kelompokkan pada bilangan yang sama. 6 dikali 6 pangkat K dikurang 2 pangkat K. Kemudian dikurang 2 pangkat K 6 dikurang 2. Di sini dapat kita tulis 6 dikali 4P, karena tadi di sini 6K dikurang 2 kali 4P, maka di sini dapat kita tulis 4P dikurang 2 pangkat K itu dikali 4. Karena di sini sama-sama ada angka 4, maka pernyataan 6N dikurang 2N habis dibagi 4 itu bernilai benar. Nah, masuk contoh soal yang kedua. Di sini ada soal buktikan bahwa 8 pangkat N dikurang 6 pangkat N habis dibagi 2 dengan N merupakan bilangan asli. Nah, namun saja kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu, langkah 1, N sama dengan 1 bernilai benar. Kita buktikan bahwa N sama dengan, kita masukkan N sama dengan 1 itu bernilai benar. Maka 8N dikurang 6N sama dengan 2. Kita masukkan N-nya itu 1. 8 pangkat 1 dikurang 6 pangkat 1 itu 2 sama dengan 2. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka karena 8 dikurang 6 ini nilainya sama dengan 2 atau benar, maka N sama dengan 1 itu bernilai benar. Dan yang langkah kedua adalah N sama dengan K. Untuk 8N dikurang 6N sama dengan 2. Kita ganti N-nya menjadi K. 8K dikurang 6K sama dengan 2P. Di sini P merupakan sembarang bilangan. Nah, langkah yang ketiga itu mengasumsikan bahwa N sama dengan K plus 1. Langsung saja kita masukkan 8 pangkat N dikurang 2 pangkat N sama dengan 4. 8 pangkat K plus 1 dikurang 2 pangkat K plus 1 itu dapat kita tulis 8 pangkat K dikali 8 pangkat 1
dikurang bilangnya yang sama, yaitu 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 ditambah 8K dikali 8 pangkat 1. Nah, kemudian kita kelompokkan bilangan yang memiliki pangkat yang sama. 8 dikali 8 pangkat K dikurang 6 pangkat K. Mohon maaf, di sini 6. Kemudian kita kurangi dikurang 2 kali 6 pangkat K 8 dikurang 6. Nah, 8 di sini kan 8 pangkat K dikurang 6 pangkat K ini 2P, maka dapat kita tulis langsung saja 2P dikurang 6 pangkat K 8 kurang 6 2. Karena di sini sama-sama memiliki bilangan yang 2 angka 2, maka pernyataan 8 pangkat N dikurang 6 pangkat N habis dibagi 2 itu bernilai benar. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu buktikan bahwa 10 pangkat N dikurang 5N habis dibagi 5 dengan 5 itu dengan N merupakan bilangan asli. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. N sama dengan 1. Kita masukkan 10 pangkat N dikurang 5 pangkat N itu sama dengan 5. Kita masukkan nilai N jadi 1 dikurang 5 pangkat 1 sama dengan 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Sekali lagi ternyata karena 10 dikurang 5 sama dengan 5 itu benar, maka dapat kita buktikan bahwa untuk pernyataan N sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, yang langkah yang selanjutnya, langkah yang kedua itu membuktikan bahwa N sama dengan K. Untuk 10 pangkat N dikurang 5 pangkat N sama dengan 5, maka kita masukkan 10 N nya kita ganti K, 5 pangkat K sama dengan 5P. Untuk P nya ini merupakan sembarang bilangan apapun. Nah, masuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita mengasumsikan bahwa N sama dengan K plus 1. Untuk 10 pangkat N dikurang 5 pangkat N sama dengan 5, maka 10 K plus 1 dikurang 5 K plus 1 sama dengan, dapat kita tulis, kita pecahkan, kita pisahkan masing-masing pangkatnya menjadi 10 pangkat K dikali 10 pangkat 1 dikurang 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar, kita kurangi dengan bilangan yang sama. 10 pangkat K dikali 10 pangkat 1 dikurang 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1, kita kurang dengan 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 ditambah 10 pangkat K dikali 10 pangkat 1. Nah, langsung saja kita kelompokkan dengan bilangan yang memiliki pangkat yang sama. 10 dikali 10 pangkat K dikurang 5 pangkat K, kemudian dikurang 5 pangkat K dikali 10 dikurang 5. Nah, tadi kan di sini 10 pangkat K dikurang 5K itu senilai 5P. Maka langsung saja kita tulis 10 dikali 5P dikurang 5 pangkat K. 10 kurang 5 itu sama dengan 5. Karena di sini sama-sama memiliki bilangan 5, maka untuk pernyataan 10 pangkat N dikurang 5 pangkat N itu habis dibagi 5 bernilai benar. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang jenis induksi matematika pembagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tidak dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum